Diskusi kali ini kita mulai dengan judul bagaimana sih cara menjaga kepuasan pelanggan. Pertama saya kenalkan dari pemateri. Yang pertama yaitu Mbak Kholatul Arifah, mahasiswa YAIN Kudus. Yang kedua Alia Arum Rahmawati. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Arifah dan ini pemateri yang kedua, Mbak Alia Arum Rahmawati. Hari ini kita membahas tentang bagaimana sih caranya menjaga kepuasan pelanggan. Jadi di sini yang pertama yang harus kita ketahui tentang kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen dengan dia setelah menerima produk itu harapan dan kenyataannya itu sesuai. Itu yang diharapkan oleh seorang pedagang atau bisa dikatakan konsumen puas dengan produk kita. Seorang pelanggan juga merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh pengusaha, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama atau menjadi pelanggan tetap. Penting nggak sih di sini kepuasan pelanggan itu? Jawabannya, kepuasan pelanggan itu sangat penting karena konsumen yang loyal kepada produk kita akan berkemungkinan besar untuk membeli produk kita dalam waktu yang lama atau berulang-ulang. Dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen, konsumen lama akan bersetia dengan produk kita dan akan melakukan pembelian berulang-ulang. Sedangkan jika timbul kekecewaan, selain memperkecil konsumen lama untuk mengonsumsi produk kita lagi, juga akan mempersulit usaha untuk mencari konsumen baru. Karena konsumen lama akan woro-woro atau memberitahukan kepada orang-orang jika produk kita itu tidak baik karena mereka tidak merasa puas. Seperti yang dikatakan oleh seorang pengusaha besar tentunya, jika dia pernah berkata, jika konsumen puas, ia akan menyampaikan kepuasan tersebut kepada 3 orang lainnya. Sedangkan jika konsumen itu kecewa, ia akan menyampaikan kekecewaan tersebut kepada 10 orang lainnya. Jadi, diusahakan sebagaimana mungkin untuk kita agar memberi kepuasan kepada pelanggan. Dan di sini kita sebelum memperhatikan kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan, kita harus bisa menganalisis produk atau jasa kita yang di pasaran itu seperti apa, yang sedang hits atau gimana. Kita harus menganalisisnya terlebih dahulu, analisis pasar. Jadi, seorang pengusaha atau seorang manajer atau seseorang yang mempunyai bisnis harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama, produk apakah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Contohnya, di sini penjual harus mengerti produk yang sedang hits atau sedang tren sekarang. Yang kedua, apakah nilai dan kegunaan produk tersebut benar-benar akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Dan yang ketiga, apakah produk itu mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi, kita sebagai penjual atau pembisnis harus bisa memberikan nilai atau sesuatu yang unggul dalam produk kita. Selain memperhatikan kepuasan konsumen, harus memperhatikan kualitas produk. Dengan harga yang sama, namun dengan kualitas yang berbeda atau jauh lebih baik dari konsumen-konsumen yang lain, mereka akan lebih memilih produk dengan harga yang rendah atau produk kita. Dan yang keempat, konsumen mana yang membeli produk tersebut atau di sini biasa disebut dengan target pasar. Jadi
seorang penjual harus bisa menentukan target pasarnya. Contohnya di sini dalam penjualan skincare. Skincare yang kita jual itu memiliki kandungan agar kulit menjadi lebih kencang atau bisa dibilang untuk konsumen dengan umur yang 20-an ke atas atau 30-an ke atas. Namun jika konsumen itu jika konsumen itu umurnya 20-an ke atas dan 20-an ke bawah menggunakan produk kita, itu tentu saja tidak akan memberikan efek apa-apa. Bisa dikatakan konsumen itu tidak puas dengan produk kita karena memang bahan yang digunakan itu tidak sesuai dengan kulit mereka. Yang kelima, seberapa jauh daya beli kelompok konsumen tersebut. Selain untuk mengetahui peluang pasar atau produk apa sih yang cocok untuk konsumen, kita harus melakukan riset pemasaran. Riset pemasaran di sini adalah sebuah perencanaan yang tepat dengan situasi tertentu yang dihadapi oleh seorang pengusaha. Selanjutnya, gimana sih caranya menjaga kepuasan pelanggan? Itu akan dijelaskan oleh materi kita yang kedua, yaitu Mbak Alia. Silahkan. Ya, yang kedua selanjutnya yaitu faktor penentu kepuasan. Untuk faktor penentu kepuasan itu ada 5, yakni kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, biaya, dan emosional. Untuk kualitas produk, yakni seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Arifah tadi, untuk kualitas produk itu kan ada yang sedang, tinggi, dan sesuai dengan kapasitas keuangan kita ya. Jadi orang-orang itu bisa memilih produk yang sesuai dengan budgetnya. Untuk pelayanan tuh biasa dalam bentuk, contohnya toko ya, toko online ataupun toko offline. Kalau kita sebagai penjual dapat melayani konsumen dengan baik, maka konsumen itu akan merasa puas dengan toko kita. Contohnya kayak di Shopee atau di marketplace lainnya. Itu kayak kita ada konsumen yang mengechat ya, tanya-tanya tentang barang yang ada di toko kita. Terus kita merespon dengan baik, maka dengan baik dan cepat, maka konsumen akan merasa senang dan puas. Yang ketiga itu emosional. Emosional di sini adalah perasaan, di mana kita membuat para pelanggan itu merasa nyaman dan merasa dihargai. Selanjutnya itu harga. Banyak kan konsumen yang memilih harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Maka dari itu kita harus bisa membaginya dengan baik. Ada yang harga sedang, murah, dan harganya mahal sesuai dengan kapasitas pembelian. Terakhir yaitu biaya. Selanjutnya yaitu metode pengukuran kepuasan konsumen. Nah, ini dijelaskan dalam buku Total Quality Management yang ditulis oleh Kotler. Yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Keluhan dan saran itu dilihat dari konsumen-konsumen yang banyak mendengarkan keluh kesah dan saran dari para pembelinya guna untuk meningkatkan kualitas pembelian. Dan yaitu ghost shopping. Ketiga, loss consumer analysis, yakni peningkatan consumer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. Yang terakhir yaitu survival kepuasan pelanggan, yakni melalui pos, telepon maupun wawancara langsung. Contohnya kayak ada yang beli, gimana produknya? Ada kayak gimana produknya? Ya ini bagus, kualitasnya bagus, seperti itu. Selanjutnya cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengen dong kita meningkatkan kepuasan pelanggan supaya toko kita itu semakin meningkat, semakin menarik, semakin banyak peminatnya. Yang pertama, menjaga kualitas produk dan jasa. Kalau kita contohnya kita udah
memiliki konsumen yang banyak, sudah memiliki pasar, dan sudah banyak orang yang mengetahui produk kita. Jangan sekali-sekali kita mengurangi atau jangan sekali-sekali kita mengubah kualitas produk kita. Contohnya makanan ringan ya. Kalau kita makanan ringan, walaupun di harga produk bahan pokoknya itu naik, diusahakan kita jangan sampai mengurangi rasa dari makanan ringan kita itu. Walaupun mungkin salah satu caranya dengan menaikkan harga produk kita, supaya pelanggan tidak akan lari, harganya naik, dipereh harganya naik, menjadikan produknya nggak enak rasanya kayak gitu. Yang kedua, pemberian pelayanan yang ramah. Pemberian pelayanan yang ramah itu seperti kayak mau beli apa, mau beli barang apa, terus apalagi ada yang kurang. Yang ketiga yakni mendengarkan keluh dan kesah dari pelanggan. Banyak dong kayak toko itu kualitasnya nggak bagus seperti ini itu gitu. Kayak di sana penjualnya kasar seperti itu. Kita harus mendengarkan gimana toko kami, bagus enggak kualitasnya, apa yang perlu kami rubah, apa yang perlu kami perbaiki. Yang keempat yaitu langsung mendatangi pelanggan. Bisa kita seperti agen-agen ya, seperti agen-agen kayak kosmetik, bisa kita mendatangi satu persatu kayak reseller kami gimana, ini gimana, seperti itu. Apakah ada yang perlu kami ubah, apa yang perlu kami perbaiki, seperti itu. Yang kelima, berkata tidak jika memang tidak mampu untuk mengabulkan keinginan pelanggan. Jadi jangan sampai kita sudah berjanji namun tidak dapat memenuhinya. Itu akan membuat pelanggan merasa kecewa. Seperti contohnya kita janji sama orang, janji mau beli, Mbak, ini beliin produk ini ya, nanti saya beli, iya, nanti saya akan belikan. Jangan sampai seperti itu, karena kalau kita sudah berjanji namun nyatanya kita nggak bisa untuk menepatinya, maka itu akan menimbulkan kekecewaan bagi konsumen-konsumen kita. Yang keenam yakni memberikan pelayanan ekstra seperti pelayanan tepat waktu, sehingga pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Contoh kayak kita penjual offline ya, posisinya Mbak mau beli gitu, posisi kita berada di jauh, kita cepat-cepat untuk datang dan untuk melayani mereka. Jangan sampai kita udah berada di dekat mereka tapi kita malah melama-lamakan waktu, Kak. Seperti kita mengulur-ngulur waktu seperti itu. Karena banyak dong pelanggan yang malas beli di toko itu, pelayannya lama dan kurang ramah orangnya gitu. Yang terakhir yakni pastikan produk yang dijual kualitasnya terjamin. Seperti yang dijelaskan tadi, upayakan produk yang kita jual itu terjamin kualitasnya. Jangan sampai kita mengecewakan konsumen. Terkadang kualitas produk kita sudah terjamin, tapi banyak juga konsumen yang tidak sesuai dengan apa yang kita jual. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arifah. Oke, udah jelas ya teman-teman. Di sini saya cuma ingin menambahkan yang terakhir itu walaupun kita harus memperhatikan kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen, tapi namun perlu diperhatikan juga ya dana atau keseimbangan antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam menjamin kepuasan konsumen. Jangan kita terlalu fokus dengan kepuasan konsumen sehingga faktor-faktor yang lain dalam penentu keberhasilan suatu usaha kita itu akan tidak terurus atau jadi kita kayak iki dhisik ae kayak gitu. Kan itu faktor-faktor yang lain itu kan juga penting dalam kepuasan dalam penentu usaha kita. Ya, sudah selesai, saya kembalikan ke moderator Mas Arhul. Terima kasih dari
Mbak Di, Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Diana. Pertanyaan adalah, bagaimana cara agar pelanggan tidak bosan dengan produk kita? Yang pertama menjawab yaitu dari Mbak Arifah pertama. Monggo silakan, materi. ya, ini kami tampung dulu atau langsung jawab ya, Mas? Langsung aja langsung. Harus melakukan inovasi. Inovasi perkembangan. Menurut saya, bagaimana sih cara agar pelanggan tidak bosan dengan produk kita? Yang pertama, kita harus selalu melakukan inovasi ya, Mbak, dengan kualitas produk kita. Dan yang kedua, kita harus melakukan mengikuti tren yang ada di zaman sekarang. Contohnya, sekarang kan lebih tren ke skincare. Misalnya produk kita itu di bidang perskincarean, jadi kita harus mengikuti keinginan dari pelanggan atau konsumen itu. Mbak Aya, apakah ingin menambahkan? Contohnya kalau kita jualan peyek ya, peyek itu kan ada contoh kita pertama buat rasa kacang, ada kacangnya. Yang kedua, oh kita nambahin seperti kacang hijau, kedelai buat rasa teri kayak gitu. Terus kayak kita jual di toko itu pertama kita jual kayak sembako, nanti ada mie, tambah lagi kayak yang lainnya seperti itu. Supaya para pelanggan itu nggak bosan dengan produk kita gitu, dan mereka itu lebih mudah untuk membeli barang gitu. Hanya cukup pergi ke satu tempat dan mereka itu bisa memiliki beberapa barang yang mereka butuhkan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Isna. Bagaimana cara kita menghadapi pelanggan jika mereka komplain dengan produk yang kita jual? Misalkan yang pertama menjawab yaitu dari Mbak Liarum. Waktu pertama kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Isna ya. Kalau kita mendapatkan komplain dari pelanggan itu sebisa mungkin kita menanggapinya dengan sabar, kita menanggapinya dengan respon yang baik. Karena kalau kita memberikan respon yang kurang baik kepada mereka, maka mereka akan merasakan ketidakpuasan pada produk yang kita jual, khususnya pada toko kita, pada diri kita sendiri, seperti itu. Sebisa mungkin kita, contohnya kita respon dengan mohon maaf ya Mbak, dengan itu insya Allah nanti kita akan merubahnya dengan baik, kita akan memperbaikinya, seperti itu Mbak Isna. Mbak Arifah? Iya, saya juga sependapat dengan Mbak Alia, karena kita sendiri itu mengalami ya Mbak, misalnya kita sedang beli di suatu toko atau di Indomaret gitu, jarang menyebut merek ya, maaf. Itu penjualnya kita tanya, tapi dengan bahasa yang cuek atau sengak gitu loh, kan kita, apaan sih? Kita kan pasti kecewa, kita nggak mau beli di situ lagi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita memberi pelayanan yang terbaik atau ramah gitu. Ya, gimana Mbak materi? Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Atau gimana Mbak Isna? Soal jawabannya tadi, ada masih yang membingungkan atau tidak? Hai Mbak Fatma, mau bertanya nggak Mbak? Ini ada pertanyaan dari Rifka. Dalam membangun persepsi yang baik pelanggan kepada produk kita, pasti membutuhkan yang namanya strategi branding.
yang ini saat yang saya tanyakan, apakah ada langkah-langkah strategi branding yang baik? Ya, kami persilakan dari Mbak Alia Arum untuk menjawab. Itu kayak situ. Berarti mana brand cinta. Apa jalan mbak masuk sebenarnya? Ya, ditunggu sebentar ya, Mbak. Strategi branding. Ini Oke, dalam membangun persepsi yang baik pelanggan kepada produk kita pasti membutuhkan yang namanya strategi branding. Yang ingin saya tanyakan, apa saja langkah strategi branding yang baik? Strategi branding di sini itu strategi komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Atau di sini contohnya ya Mbak, kita seorang pengusaha, kita pengusaha jilbab ya contohnya, kita mempunyai suatu brand. Jika kita ingin membesarkan nama brand tersebut, tentu saja kita harus mendaftarkan brand tersebut kepada HQ atau hak cipta, hak milik ya, supaya brand kita itu tidak diduplikat oleh pengusaha yang lain. Dan misalnya kalau di sini kan banyak barang KW ya Mbak, jadi kita akan merasa dirugikan, soalnya di mana produk kita yang udah kita setting sedemikian rupa baik, tapi dengan adanya branding-branding yang KW itu kan akan memperjelek nama kita. Kalau orang awam tidak tahu kalau brand itu punya kita, kan kita yang ikut jelek. Strategi branding juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni dari penyelenggaraan acara atau program promosi untuk menarik konsumen. Contoh lain, kita memberikan diskon dalam penjualan beberapa barang kita. Kayak kita menarik minat dari konsumen untuk membeli barang-barang yang kita jual dengan kualitas yang tentunya masih terjamin. Seperti itu. Ya, gimana Mbak Rifka, apakah sudah paham atau betul belum tentang strategi branding? Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Zaki. Kamu tanya, menurut kalian, semisal saya membeli barang dari orang yang lagi butuh uang dengan harga di bawah pasaran, menurut hukum Islam boleh atau tidak? Ya, kami berikan lagi kepada pemateri. Silakan untuk menjawab. Semisal saya membeli barang dari orang yang lagi butuh uang, Jadi aku enak aku barang nduk gone di bawah pasaran kok olah ora dulu. mungkin Wong iku tuku olah ora rukun Islam. karena bagus. Baru dhisik apa? Kan menurut kalian, Wes.
Ya, silakan pemateri untuk menjawab. Pertanyaan dari Mas Zaki, Mas Syihab ya Mas. Menurut kalian, semisal saya membeli barang dari orang yang lagi butuh uang dengan harga di bawah pasaran, menurut Islam boleh atau enggak? Kalau menurut saya pribadi itu diperbolehkan. Soalnya di sini niat kita adalah membantu orang tersebut kan lagi butuh uang. Jadi niatnya kita ya bantu. Dan itu akad-akadnya harus disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi nggak boleh orang yang lagi butuh uang itu merasa dirugikan karena kita membeli dengan harga di bawah pasaran. Kalau dua-duanya sudah sepakat, menurut saya itu diperbolehkan. Asal akadnya jelas gitu, Mas. Sedikit menambahkan ya, ini menurut para ulama. Ya, ini menurut mazhab Hanafi sebagai ulama dalam mazhab Hambali menyatakan tidak sah beli yang berarti uang dan barang tidak halal. Yang kedua ya ini menurut ulama ini boleh sah. Ini ada dua pendapat ya. Yang sah ini karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual andai dia tidak membelinya dengan sesegera mungkin. Tentu kesusahan penuai semakin lama untuk mendapat biaya yang dia butuhkan. Untuk dalam konteks ini, saya menyatakan kami membolehkan. Menurut kami itu membolehkan karena kami sudah meringankan beban dari orang yang sedang membutuhkan uang tersebut selama kedua orang tersebut ikhlas dalam proses jual belinya. Seperti itu. Gimana dari Mas Zaki? Apakah jawabannya masih membingungkan atau belum? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Iya, Kak, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Masih ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak, saya tutup. Tapi sebelum penutupan, saya simpulkan dari paparan materi tadi. Yang pertama, jika ingin maka lebih baik kualitas sama-sama saja tapi harganya dinaikkan daripada kualitas diturunkan dan harga tetap sama. Yang kedua, berilah pelayanan yang ramah kepada para konsumen. Sekian diskusi kali ini. Terima kasih kepada partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih caranya? Bagaimana sih cara